Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang nih di tangan gua ini ada sebuah HP yang baru nih, segmen A series dari Samsung Galaxy. Ini Galaxy A15. Seperti ini penampilan dusnya. Karena hari ini kita mau unboxing, jadi kita langsung pindah dulu ya ke kamera atas. Tampilannya seperti ini. Ini yang kita dapetin adalah Galaxy A15 yang warna kuning. Ini bentuk dusnya seperti ini, kecil dan tipis. Pastinya ini nggak bakalan dapet chargernya ya. Jadi langsung kita buka dulu. Nah seperti ini, bagian dalamnya ini ada dus lagi ya. Kalau kita buka harusnya ini perintilan-perintilan aksesorisnya. Dan benar aja dapatnya itu adalah buku manual. Ini ada dua, terus ada kabel. Ini kabelnya adalah USB C to C dan nggak dapat kepala chargernya ya. Sekarang kita ke HP-nya. Nah di sini ada dus dikit lagi dan di sini ada SIM card ejectornya ya. Dan ini dilapisinya tuh sama kertas ya. Jadi nggak ada plastik bener-bener di sini. Ini kertas bahannya. Jadi kalau dibuka ya udah sobek. Dan wow, seperti ini HP-nya. Nih kalau kita lihat dari dusnya, ini sih nggak ada keterangan 5G-nya ya. Sepertinya ini Galaxy A15 yang 4G ya. Karena seharusnya ini ada dua ya, ada Galaxy A15 yang LTE, ada Galaxy A15 yang 5G. Dan dari dusnya tadi itu nggak ada keterangan 5G-nya. Jadi kemungkinan ini adalah yang LTE. Oke, sekarang kita ke HP-nya. Ini desainnya menurut gue sih cukup cantik meskipun ini bahannya adalah plastik. Framenya juga kepegangnya ini beneran berasa plastiknya dengan finishing yang matte. Ini kalau bagian pinggirnya framenya ini finishingnya matte dan bagian belakangnya ini finishingnya itu agak sedikit glossy dan mengkilap, menampilkan ada warna-warna, ada gradasi kuning, terus agak kehijauan, terus agak kebiruan. Kameranya meskipun ini Galaxy A yang angkanya paling kecil ya, A1 gitu, tapi dia dapat desain kamera yang udah mirip dengan Galaxy yang di atasnya sampai ke Galaxy S series. Tentunya ini adalah ada S23 dengan desain kamera yang hampir mirip dengan Galaxy S23 nih, yang bagian sebelah kirinya ya, sebutannya adalah floating camera. Oke, sekarang kita ke bagian kanannya. Ini ada tombol power harusnya berserta dengan fingerprintnya, dan di atasnya ada tombol untuk volume ya, ada volume up sama volume down. Ini dikliknya juga lumayan clicky. Terus ke bagian atas ini ada mikrofon aja satu, dan ke bagian kiri ini kita cek dulu. Nah ternyata ini adalah SIM cardnya model yang hybrid. Jadi kalian harus pilih nih mau dual SIM atau satu SIM card aja dengan satu laginya tuh micro SD. Oke, lanjut kita ke bagian bawahnya. Ini ada jack audio dan ada mikrofon lagi. Jadi mikrofonnya ada dua ya, atas bawah. Terus ada USB C dan ini speaker. Sip. Menurut gua ini desainnya udah cukup cantik, ukurannya juga enggak terlalu lebar-lebar banget. Dari belakang ya sekilas mirip lah dengan Galaxy abang-abangnya yang di atasnya, dengan model kamera yang floating seperti ini dan desain yang menurut gue cukup cantik. Oke, sekarang kita nyalain ya. Tampilan pertamanya seperti apa? Oke, jadi seperti ini tampilan pertamanya. Ini udah pakai One UI versi terbaru ya, One UI 6. Dan di sini gue pengen ngomentarin dulu nih. Pertama adalah displaynya. Kalau peningkatan dari yang sebelumnya, ini displaynya nih memang Galaxy A15 ini adalah fokusnya ke hal yang esensial. Kalau displaynya ini udah menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate adalah 90 Hz. Kita cek dulu ya di sini. Nah, di sini ada motion smoothness. Keterangannya di sini adalah get smoother animation and scrolling with 90 Hz screen refresh rate. Jadi dia udah 90 Hz. Nah, gue mau komentarin adalah selanjutnya bezelnya nih. Bezelnya memang kelihatannya tebel banget di kanan kiri atas, apalagi di bawahnya nih ya. Ini bawah dagunya nih kelihatannya lebih tebal daripada yang kanan kiri dan atasnya. Dan kameranya ini masih pakai Infinity U. Jadi ini kayak semacam dikasih opsi ya,
Buat kalian yang nggak peduli sama poni, sama model poninya mau punch hole, mau apa nggak peduli, yang penting layarnya itu udah pakai Super AMOLED. Nah ini dia opsinya. Ya setidaknya kita bisa lihat secara kualitas. Kita coba aja style dari video YouTube. Nah di sini gue udah siapin. Oke, nah ini di loading, kita coba cek ini kualitinya, kita coba lihat. Nah dia support sampai ke 2K 1440 di 60 fps. Nah ini dia untuk tampilannya, kita udah setting ya tadi ya ke 2K 1440p di 60 fps, dan ini tuh nggak ada kelihatan patah-patahnya ya, dan warnanya juga vibrant banget. Ini kelihatan ya tuh kalau saturasinya itu berasa, dan untuk kualitasnya misalkan kayak warna-warna hitamnya itu pekat banget kayak warna rambut, warna shadow. Jadi kelihatan kontras banget. Nah di sini kualitas dari display Super AMOLED-nya ini ya terbukti mengangkat untuk generasinya Galaxy A series, khususnya yang A15 ini. Nah selanjutnya kita mau play kualitas speakernya. Apakah speakernya di sini udah stereo apa belum? Coba ya. Dan ternyata ini speakernya masih mono. Ini single speaker ya, cuma di bawah aja speakernya, di atasnya itu berarti earpiece aja, misalnya dipakai buat nelpon, dan enggak stereo jadinya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian sistem operasinya. Di sini gue pengen kasih lihat kalau dia tuh udah pakai softwarenya tuh udah One UI 6. Di sini keterangannya One UI 6, dan Androidnya udah Android 14. Di sini kalau kita klik udah Android yang terbaru ya, Android 14. Terus security patch-nya itu ada di November 2023. Dan yang menarik nih dari Samsung Galaxy series nih, dari A series sampai ke atasnya semuanya itu dapat software update 5 tahun. Jadi Galaxy A15 ini bakalan dapat 4 kali OS upgrade. Jadi kalau dari Android 14 berarti naik tuh tambah 4 ya, berarti sampai ke Android 18 dengan security patch sampai 5 tahun ke depan. Dan selanjutnya kita mau bahas spesifikasinya. Di sini gue udah install, untuk aplikasinya adalah Device Info ya. Codename-nya adalah SMA155F. Jadi ini Galaxy A15 yang 4G. Dia pakai MediaTek MT6789. Kalau kita geser ke kanan ini ada keterangannya Helio G99, udah 64 bit 6 nanometer. RAM-nya itu adalah 8 GB dengan menggunakan LPDDR4X, dan flash memorinya itu adalah UFS, jadi nggak pakai eMMC coy. Karena ini Samsung ya yang setup, jadinya secara hardware menurut gue ini udah cukup oke, cukup bagus, karena dengan MediaTek G99 kita udah tahu performanya tuh seperti apa, banyak banget dipakai di banyak smartphone. Dan udah gitu RAM-nya juga gede 8 GB dengan pilihan storage-nya juga lumayan 256 pakai UFS. Terus geser lagi ke kanannya, di sini ada keterangan RAM free-nya berapa sama internal storage-nya berapa, dan geser lagi ke kanan ini ada kamera, terus baterai dan sensor. Nah di sensor ini accelerometer, light proximity dan magnetometer itu ada. Sayangnya gyroscope di sini tidak tersedia. Gua coba install aplikasi Sensor Box buat memastikan. Ya kalau udah seperti ini harusnya tidak tersedia. Nah di sini sorry, your device doesn't have gyroscope sensor. Dan selanjutnya untuk kelengkapan lainnya nih, kita cek apakah HP ini terdapat NFC. Kita lihat ya ke connection. Nah ada NFC-nya. Nah kita kan udah sama-sama tahu ya kalau speknya itu pakai MediaTek G99 dengan setup RAM 8 GB. Gue pengen kasih tahu hasil dari benchmark Antutu-nya. Ini dapetin skor berapa? Nah di sini keterangannya kita bisa dapetin skor 393.349. Ini lumayan ya untuk hitungan HP mid range ya, dengan layar juga yang udah Super AMOLED, refresh rate-nya 90 Hz. Pastinya ini cukup oke secara performa. Untuk tes gaming dan lain-lain mungkin kita tes lagi di video yang berikutnya.
Nah sekarang kita lanjut ke bagian kameranya. Nah ini kameranya nih ada 3 dengan model floating kamera sama kayak Samsung Galaxy S series ya. Tapi setupnya beda. Ini kamera utamanya 50 megapiksel, terus ada ultrawide-nya juga, tapi ultrawide-nya 5 megapiksel, dan ada satu lagi adalah lensa makro. Kalau keterangan dari speknya ya yang tertera ya di websitenya. Nah menurut gue ini lumayan karena setidaknya itu ada ultrawide, enggak duet mode depth sama makro lagi. Jadi ada kamera utama 50 megapiksel terus ada ultrawide-nya. Meskipun dari kamera utamanya sendiri tuh nggak ada OIS-nya ya. Tapi kita lihat nanti di aplikasinya apakah ada bawaan stabilisasinya. Oke, jadi seperti ini tampilan utama kameranya. Nih dari sini kita bisa lihat ya, ada 3 button di sini, ada 0,5 kali ini ultrawide-nya. Meskipun 5 megapiksel yang penting ada ultrawide. Terus ada 1 kali dan 2 kali digital zoom-nya. Dan di atas ini nih kita bisa lihat ada opsi, ada timer, ada rasio, dan ini nih kalau klik kita bisa pilih jadi 50 megapiksel. Nah tuh opsinya seperti itu. Ini 12 megapiksel, kita coba foto 50 megapiksel. Sip. Nanti sampel fotonya gue tampilin ya. Nah di sebelah kanan ini ada filter sama beautify. Terus kita ke bagian bawah nih sebelah kiri ini ada portrait mode. Nah portrait mode nya ini nggak membutuhkan lagi harus wajah manusia, jadi harusnya objek udah bisa. Ini ada bokeh-bokehnya, efeknya itu mau sebokeh apa belakangnya. Oke, kirinya lagi ada fun, ini ada kayak semacam stiker-stiker seperti itu. Terus kita geser lagi ke bagian kanannya, ini ada video. Nah di video ini kita lihat ya, paling tingginya adalah Full HD 30 fps. Ya lumayan ya, Full HD 30 fps, nggak ada yang 60 fps nya ya. Untuk kamera depannya kita cek, kamera depannya itu sama Full HD 30 fps, jadi depan belakang Full HD 30 fps. Terus kita geser lagi ke kanannya, ini ada mode Pro, panorama, food, night, makro, sama slow motion. Oke, kita penasaran nih karena di Full HD 30 ini nggak ada keterangan untuk stabilizernya apakah ada di dalam setting. Kita lihat di sini ada high efficiency video, grid lines, location, dan kita lihat ke bawah ini nggak ada ya, berarti nggak ada stabilizernya. Nanti kita cek aja sama-sama hasil videonya. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Galaxy A15 di resolusi 1080 30 fps. Sepertinya nggak ada stabilizernya ya, dan viewfindernya juga cukup luas jadinya karena nggak ada stabilizernya ya. Dan ini perekaman kamera belakangnya sama di 1080 30 fps. Nah sambil merekam ini ada tombol untuk kedua kali ya, kita coba. Nah ini, dan sepertinya sama ya, nggak ada stabilizernya. Oke, itu dia hasil foto-foto dan juga videonya. Gimana menurut kalian? Nah kalau menurut gue sih udah cukup aja untuk hasil foto-foto dan videonya. Dan untuk secara keseluruhan Galaxy A15 ini menurut gue menawarkan upgrade yang cukup oke ya dari pendahulunya. Terus dengan harga juga ini kabarnya kan 3 jutaan kecil ya, kemungkinan ada di angka 3,2 atau 3,3. Dan ini juga masih 4G, tapi kalau kita lihat upgrade-nya dari pendahulunya itu dari chipset. Dia dari 8 nanometer ke 6 nanometer pakai MediaTek Helio G99. Terus RAM-nya juga ya udah 8 GB, dan storage-nya itu udah UFS. Ditambah lagi ini nih yang paling esensial adalah display. Nah ini display sih sebenarnya kayak perspektif ya, ada orang yang butuh layar yang bagus dengan tingkat kecerahan yang kalau kita lihat di datanya sih ada di angka 800 nits, tapi cukup oke dan kualitasnya juga bagus, bisa play 60 fps video.
Dan lanjut adalah kemampuan ngecasnya. Untuk baterainya ini masih sama di 5000 mAh. Dan pengecasannya itu dia sekarang udah support super fast chargingnya Samsung ya. Jadi udah 25 watt. Kalau sebelumnya masih 15 watt, ini udah 25 watt. Cuma ini kan di packaging bawaannya nggak dapat chargeran. Biasanya di penjualan pertamanya tuh Samsung suka ngasih bonus gitu ya, kayak ngasih travel chargernya yang support fast charging 25 watt. Jadi nanti kita bakalan update di kolom deskripsi. Oke, jadi segini aja unboxing dan first impression dari Galaxy A15 yang 4G ini. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari informasi mengenai HP ini, dan mungkin kedepannya kita bakalan bikin review ataupun lebih lengkap lagi ulasannya. Jadi tunggu aja, jangan lupa untuk kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian, terus komen di bawah. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye. Cakep juga nih kuning.